Selamat pagi semua. Selalu semangat pagi. Oke, terima kasih banyak. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati dan yang saya cintai teman-teman guru dan pegawai. Hari ini kita coba untuk sedikit memberikan saya khususnya selaku kepala sekolah memberikan pencerahan kira-kira persiapan apa yang harus kita lakukan terkait dengan menyambut kurikulum merdeka. 14 persiapan awal guru pada tahun ajaran 2022-2023 menyambut kurikulum merdeka ini. Yang pertama, yang persiapan guru itu adalah ada 3. Yang pertama adalah perangkat ajar. Perangkat ajar ini tadi terkaitan dengan seperti apa kita menyiapkannya. Baik itu, ya sekarang kita harus siap dengan platform kurikulum merdeka belajar. Apakah teman-teman selama ini sudah coba secara mandiri, autodidak, kita melihat itu? Mereka pakai Mama Tini hanya untuk saya sekarang ada di sini. Nah, manfaatkan itu HP Android untuk kita coba menggali persiapan kita terkait dengan seperti apa kira-kira paradigma baru terkait dengan kurikulum merdeka belajar ini. Yang kedua adalah pembelajaran paradigma baru seperti sekarang yang sedang bergema di seluruh wilayah Nusantara ini. Lalu yang ketiga, asesmen selalu bilang gini, penilaian, ya, melaju lebih tinggal asesmen. Sudah kita laksanakan, hanya karena beda dengan sudah 2 tahun ya 3 tahun kita menggunakan istilah asesmen. Pertama aku apa asesmen, ya. Jadi anak-anak kita kelas 5 ya sekarang sudah SMP, mereka sudah melaksanakan AKM. Itu bagian dari asesmen, itu menjawab itu tuntutan daripada mimpi besar negara kita nih. Lalu bagaimana kita mempersiapkan perangkat ajar? Bagaimana? Yang pertama adalah kita melakukan analisis terhadap CP, analisis capaian pembelajaran. Ini lebih detail seperti apa kira-kira yang kita lakukan akan dijelaskan oleh Bu Dian. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran, TP. TP ini nanti dia akan muncul di rapor. Lalu yang ketiga adalah menyusun alur pembelajaran, ATP. Dulu kita biasa dengan bilang silabus. Silabus. Sekarang dia ATP. Catat kok. Nah, tidak banyak ya. Yang berikut, yang keempat adalah mempersiapkan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu awal, asesmen awal. Seperti kalau kita di dalam menyusun RPP, kalau kita membuat modul ajar, kira-kira pertanyaan awal apa? Pertanyaan pragmatik, orang bilang pemantik, apa kira-kira? Kita harus bisa, kira-kira kelas ini saya harus begini supaya bisa memancing. Anak-anak punya pengetahuan yang sudah dia tahu dan yang akan dia tahu. Nah, dulu lebih kepada istilah di dalam RPP apersepsi. Lebih kepada persepsi. Yang berikut ada yang kelima adalah karena ada 14 tadi, menyusun modul ajar. Jadi legit sekali ya, modul ajar. Kita jangan terlalu memikirkan hal yang sangat berat. Modul ajar itu ACKED RPP biasa. Jadi tidak ada beda jauh. Hanya saja nanti langkah
langkah-langkahnya sikat. Lalu cakupannya juga untuk beberapa kali sama dengan DRPP, untuk beberapa kali pertemuan. Bahkan bisa kita menyusun modul ini untuk 1 semester. Sangat tergantung dari hasil kesepakatan kita atau kelompok AKG kelas itu. Karena apa? Sekarang di SD ada 3 fase kelas. Jadi, fase A, fase B, fase C. Fase A itu kelas 1 dan 2, fase B-nya kelas 3 dan 4, fase C-nya ada 4 dan 5. Ini kelompok nanti. Kelompok fase. Kelas 5 dan 6. Kelas 5 dan 6 itu fase C-nya. Sehingga nanti di dalam kita mengerjakan ATP, maka kita harus bisa lihat kira-kira yang ada kaitannya dengan materi matematika di kelas 3 ini apa ya? Kita lihat, oh misalnya bangun datar atau pecahan. Di kelas 3-nya itu pecahannya hanya sampai kepada biasanya apa itu materi ini? Di kelas 3 1/4 yang sederhana. Oh, pecahan sederhana. Maka di kelas 4-nya kira-kira seperti apa pecahannya, kaitan dengan pecahannya. Nah, jadi itu yang disebut dengan melakukan kegiatan kolaborasi antara kelas 3 dan kelas 4. Kenapa? Kenapa harus buat? Materi yang sudah ajar di kelas 3 tidak perlu ajar lagi di kelas 4. Dianggap sukses sudah ini. Materi yang sudah diberikan di kelas 3 tentang pecahan sederhana tidak perlu diulang lagi di kelas 4. Maka harus bekerja keras supaya betul-betul anak paham tentang pecahan sederhana. Tuntas, jangan kita hanya kasih lepas ke anak-anak ini. Dia 1/4 tambah 1/2 tambah 1/4 sampai dengan titik-titik. Nah, selesaikan anak kalian lalu PR. Usahakan siswa itu harus benar-benar mengerti karena tidak akan ulang lagi di kelas 4. Walaupun itu mereka satu fase. Makanya di dalam kita menyusun ATP itu kerjasama antara kelas 3 dan kelas 4. Tahu misalnya kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 dia punya bilangannya, anak mengenal bilangan mungkin kelas 1 sampai 50. Kelas 1 biasanya sampai berapa? 1000 atau 100? Sampai 100. Di kelas 1 fase A ini anak harus sudah tahu 1 sampai 100. Maka di kelas 2-nya dari 100 sampai bisa 1 sampai 500. Ya, 1 sampai 500. Kelas 1 tidak boleh ajar mereka sampai di 200. Dan itu hal sedikit sederhananya kaitan dengan modul ajar. Demikian pun menyusun bahan ajarnya. Jadi kita sekarang ini kita punya kurikulum ajar sampai kita merasa berat. Itu mana buku siswa. Kita manfaatkan ya buku-buku K13 yang ada. Tinggal kita melakukan analisis. Mana yang tidak perlu pakai, terlebih di PKN jelas sekali simbol Pancasila itu akta. Nah, itu akta. Yang berikut, bagaimana cara membuat buku dokumen tersebut? Ya, CP-nya kita sudah ada. Saya sudah minta tolong Pak Firdi coba print dari PPKN sampai PJOK dan agama. Agama saya sudah serahkan di Ibu Reni. Jadi CP ini yang dari kementerian sama dengan apa ya? Kurikulum dulu macam KIKD-nya ada. Sudah ada memang. Tinggal kita nanti kembangkannya di dalam ATP. Berdasarkan CP yang ada sesuai dengan kemampuan dasar anak di sekolah kita. Sekolah kita tidak sama dengan
Eduardo. Maka ke depan tidak akan ada KKG penyusunan soal. Tidak ada. Yang ada itu adalah KKG di sekolah kita sendiri. Lebih gampang. Jadi dia punya keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomornya 008-H-KR-2022. Kita bisa lihat sendiri, bisa download. Jadi sudah saya minta tinggal teman-teman fotokopi silakan. Yang berikut ini dia punya analisis format analisis CP-nya dan sangat tergantung dari mata pelajaran kita di Rana Loba ini mau cocokkan mau satu format atau bagaimana, nanti Ibu Dian yang arahkan itu sebentar ya, dengan lakukan analisis CP formatnya ini. Jadi yang pertama itu adalah CP-nya, yang kedua kompetensi, yang ketiga konten, yang keempat di sini dimensi, yang keempat tujuan pembelajaran, dan yang kelima waktu. Ini nanti di dalam kelompok kita ada diskusi karena ada beberapa contoh format CP. Kita mau pakai yang mana yang lebih gampang, yang lebih mudah. Jadi ini kolom silabus dulu. Hanya karena bedanya di sini dulu tidak ada, kita masukkan dimensinya. Dulu EEK itu kan tidak ada. Sekarang adalah pembelajaran profil Pancasila ada 6. Nah, dulu EEK sama seperti itu, mirip-mirip 11-12. Nah, dulu tidak ada itu. Yang berikut ya, rumuskan tujuan pembelajaran seperti itu tadi untuk masukkan di dalam format ATP. Langkah pertama adalah bagaimana kita merumuskan kompetensi berdasarkan KKO. KKO tidak boleh rubah. KKO itu sama dari KBK dulu ya. Hanya saja bedanya sekarang kita harus menggunakan sampai C6, C1 sampai C6. Dulu C1 sampai C3. Sekarang tapi dia punya kata-kata banyak, sudah ada minimalnya, sudah ada kata-kata operasionalnya. Di KKO itu saya rasa saya dulu sudah bagikan. Yang berikut apa kontennya, lalu variasinya tadi sertakan 4C ya, kemampuan intelektualnya tadi kayak C1, C2, C3, C4 konten. Nah, variasi guys. Yang berikut susun alur pembelajaran ATP. Saya tidak perlu omong banyak karena supaya kita langsung action sebentar dengan Ibu Dian ya. Saya hanya bicarakan kaitan dengan bagaimana persiapan kita dulu. Lalu yang paling penting adalah kalau dulu kita ada KKM ya, kriteria kecerdasan minimal. Kurikulum Merdeka Belajar tidak ada KKM. Ya. Jadi kenapa tidak ada KKM? Karena tadi itu kemampuan anak itu variasi. Ya. Jadi nanti tidak ada bilang begini, juara 1 Kristina Reni Magung, tidak ada lagi. Sehingga anak tidak merasakan begini, saya ini tidak juara. Kenapa? Karena mereka itu punya bakat dan minat yang berbeda. Mungkin dia video, dia bakatnya dipakai di olahraga, itu juara 3. Ada yang di bakatnya dia menggambar, itu dia punya juara. Jadi kurikulum yang dulu ini katanya tidak memerdekakan rasa pikiran anak kita bagian dari, padahal saya rasa saya bisa juara coba gitu kan.
seperti satunya pikir banyak orang yang rebutin juara 1 supaya saya dapat juara 10 dulu pikir saya komen. Banyak orang. Kenapa? 0,5, 0,2 selisih. Anak ini jatuh ke juara 3 atau juara 1, atau kalau 3 orang yang mendapat nilai yang sama, maka ini dibagi 3, maka tidak ada juara 1. Yang ada juara 2,5. Ya toh, itu 3 orang itu. Nah, dia itu rumus dulu kami saya waktu apa nih instruktur kurikulum kompetensi apa KDK itu kan pernah jadi instruktur juga di Timor dulu. Jadi itu bagaimana kita mencari mengikut kalau ada anak yang punya nilai yang sama, peringkat akhirnya sama, tidak ada juara 1 atau di kelompok juara 2 nanti mungkin ada 3 anak yang mendapat rata-rata yang sama. Setelah dilihat di ulangan harian juga sama semua, maka ini kita harus dibagi 3 daftarnya, maka ada yang tidak ada juara 4, maka yang ada 5,5. Nah, itu ternyata ini mengkerdilkan kreativitas anak yang betul kata orang sekarang ahli perlu bahwa tidak ada nanti peringkat. Oleh karena itu yang ada di raport itu nanti adalah pernyataan positif dari guru, pernyataan positif itu nanti yang berkas kalau hebat olahraga di bidang apa misalnya kalau hebat matematika apa kau masa ini apa tidak ada anak ini, maka berhenti sudah kita punya yang maju bagi dia punya sertifikat gagal. Stop, ternyata ada anak yang bahagia. Itu. Terima kasih. Baik, ini langkah-langkah alur tujuan, nanti ada ibu dia. Ini nanti saya akan bagikan, ya. Dan ini mempersiapkan asesmen agnostik tidak perlu karena kita nanti akan lebih dalami lagi bagaimana kita Excelnya seperti apa nanti di kelas, seperti apa kolaborasi kerja guru di dalam kelas. Jadi saya tidak perlu banyak omong, ya. Kita sama-sama ikut karena kita ini luar biasa karena di sekolah kita ada instruktur. Iya. Jadi biasa yang ini memanfaatkan ilmu padi. Semakin berisi ketika kita minta baru dia mau, tidak minta bersihkan dong. Nah, jadi sekarang waktu sepenuhnya saya akan berikan kepada ibu dia untuk memberikan materi selanjutnya terkait dengan kurikulum kita belajar. Terima kasih banyak. Jadi sementara dia akan di grup apa? Grup lupa.